Baik, salam sehat semuanya. Ketemu lagi dalam inisiasi keempat, di mana kita ingin mencoba mengenal, mengenal sistem informasi secara fungsional. Nah, ada beberapa di materi yang sudah terupload di e-learning masing-masing tentang siklus. Nah, siklus ini seperti apa? Nah, saya akan menjelaskan pada Anda tentang siklusnya. Di sana dijelaskan ada siklus akuntansi, menunjukkan prosedur akuntansi, siklus pendapatan, nah, siklus pengeluaran kas, konversi, siklus, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah, ini secara teoritis, saya akan bawa Anda masuk ke dalam sebuah perusahaan sehingga mengenal apa kata siklusnya ya. Jadi kita coba kenapa itu disebut siklus. Nah, saya coba Anda boleh lihat di page 4 di e-learning Anda. Tapi saya akan coba bawa Anda ke dalam perusahaan. Nah, saya harap ini bisa berguna pada masa-masa Anda di dalam dunia praktisi atau dalam sebuah perusahaan nyata. Baik, saya akan share dengan materi yang sekarang. Kembali lagi saya katakan bahwa Anda boleh masuk ke Anda punya e-learning, kemudian Anda coba lihat dulu apa itu di e-learningnya. Saya tunjukkan dulu berarti e-learning Anda ya, stepnya. Nah, baik, saya ke e-learning Anda dulu. Nah, di e-learning Anda ini, nah ini seperti ini. Nah, di situ ada macam-macam siklus ya. Anda lihat sendiri ada siklus akuntansi. Nah, saya akan coba bahas siklus akuntansi secara komputerisasi yang akan dilihat secara diagram ya. Nah, ini siklusnya seperti apa sih? Nah, untuk menjelaskan pada Anda bahwa dalam sebuah perusahaan siklusnya seperti ini gitu ya. Baik, kita coba beralih kepada siklusnya sekarang. Apa itu siklusnya? Nah, di depan Anda mungkin sekarang sudah ada yang namanya bagian-bagian dari sebuah perusahaan atau departemen dari sebuah perusahaan. Yang ini adalah departemen industri ya, yang ada banyak di industri. Di antaranya adalah PPIC atau perencanaan produksi. Kemudian ada departemen produksinya sendiri, ada purchasing-nya. Purchasing itu bagian pembelian ya. Pembelian ini pembelian bahan baku. Ya, ketika mau diproduksi dia perlu bahan baku, dia beli. Khusus untuk kasus ini pembelian bahan baku. Kemudian keuangan, ya ada keuangan, ada supplier, ada gudang. Ya, mari kita coba mengenal dulu simbolnya. Mungkin Anda agak kaget dengan simbol-simbol seperti ini karena tidak ada di ekonomi ya. Nah, saya bahas dulu yang simbol seperti ini, yang ada kertas bengkok, ini bengkok, ini dokumen. Dokumen itu dalam bentuk kertas ya, paper ya. Jadi perencanaan produksi itu dalam bentuk kertas atau paper. Jadi dalam bentuk kertas ya. Nah, ini laporan segala macam dibentuk dari laporan seperti ini. Nah, yang kotak seperti ini disebut dengan proses. Proses dalam sebuah komputer macam-macam ya. Nah, yang seperti tong ini database, database system ya, database system. Kemudian ada juga yang bentuknya seperti ini. Ya, ini adalah decision. Decision ini ya dan tidak. Decision itu ya dan tidak ya. Ketika melakukan pengecekan dia ya dan tidak. Ya-nya apa, tidaknya apa. Ini namanya decision. Nah, itu saja dulu, simbolnya hanya segitu saja. Saya coba persempit saja simbolnya ya. Baik, kita coba mulai dari perencanaan produksi ya. Nah, tapi fokusnya nanti adalah keuangan karena di sini yang saya mau bahas siklus keuangannya ya, siklus keuangannya gimana. Tapi nggak bisa hanya berdiri keuangan sendiri, nggak bisa karena keuangan itu sebenarnya sumbernya adalah sistemnya, pekerjaannya gitu loh, yang mau dicatat gitu, transaksinya yang mau dicatat. Kalau tidak ada transaksinya ya tidak ada catatan di situ ya,
Tidak ada pekerjaan, tidak ada catatan di situ ya. Nah itu. Jadi keuangan adalah sumber catatannya ya. Nah kemudian kita mulai coba dari produksi. Produksi ini melakukan pencatatan produksi ya, perencanaan produksi, sorry, perencanaan. Nah, melakukan pengecekan apa kalau dia mau produksi? Dia pengecekan bahan baku dulu. Nah, kalau bahan bakunya ada, nggak masalah, ya nggak masalah, bahan bakunya ada, ya ada, langsung perintah produksi, ya. Nah, perintah produksi, bahan bakunya sudah ada, kemudian laporan produksi, ya, terus biaya produksi masuk langsung ke biaya produksi, dicatat kembali ke keuangan. Jadi seluruh bahan baku, seluruh sumber daya, pemakaian energi, segala macam di biaya produksi ini catat semua. Simpel sekali kalau bahan bakunya ada. Ya, kalau bahan bakunya ada. Permasalahannya jika bahan baku tidak ada. Jadi kalau bahan bakunya ada, produksi hanya membuat laporan saja. Bahan baku yang dihabiskan sekian, pekerjaan yang dilakukan oleh sumber daya manusianya sekian, biaya gaji maksud saya, energi yang dipakai sekian, akomodasi dan segala macamnya dipakai sekian. Nah, banyak hal-hal yang seperti itu mungkin harus dicatat di bagian produksi, dilaporkan ke bagian keuangan. Dicatat sebagai biaya produksi. Untuk apa? Nanti akan jadi HPP atau harga pokok produksi. Ini ya sumbernya nanti di mana harga jual barang ditentukan oleh HPP-nya berapa sehingga dia bisa mendapatkan harga dasar dari barang yang diproduksi. Kemudian, nah jika masalahnya tidak ada, maka pesannya ke siapa? Nah ini pesannya pasti ke supplier. Tapi nggak mungkin lewat supplier langsung karena ada bagian pemesanan barang. Artinya yang megang kunci pembelian bahan baku disebutnya purchase. Nah dia akan bikinkan PO, pre-order, ya pre-order ke mana, ke supplier. Nah tapi pre-order ini akan harus dilaporkan ke bagian keuangan. PO ini akan dilaporkan ke keuangan, ya. Order ini akan diberikan ke supplier, ya, supplier. Nah, persetujuan dari keuangan juga penting di sini. Ada yang langsung disetujui oleh bagian keuangan, proses pembelian langsung ke supplier. Nah, ini ininya ketutup ya. Langsung pembelian barang. Purchase ini langsung ke supplier. Ketika dia sudah dapat persetujuan dari bidang keuangan langsung ke sini. Proses invoice dari supplier, kembali lagi kalau model invoice dari supplier ini tentunya nggak kurang nggak lebih sebenarnya disatukan ke pengiriman barang. Ya, nah invoice ini dari supplier ini seharusnya dimasukkan ke bagian keuangan juga. Nah, bagian keuangan ini yang nanti akan membayarkan soalnya ya, membayarkan. Nah ini ya, laporan pembelian barang atau pengiriman barang. Nah di sini ada laporan pengiriman barang. Nah ini dari pengiriman barang, invoice pengiriman barang. Dari pengiriman barang ini barang invoice yang tadi dikirimkan ke sini. Soalnya barang biasanya dikirim dengan invoice-nya atau dengan billing-nya baru terima ya. Kemudian laporan pengiriman barang ini disebut laporan pengiriman barang, berarti semua invoice-nya dicatat oleh bagian keuangan. Ya. Buat apa? Nanti dilakukan pembayaran. Ya, bila sudah dicek barangnya oke oleh bagian gudang, dicek barangnya oke, maka dibayarkan oleh bagian keuangan. Nah, seluruh pencatatan keuangan dan transaksi diambil oleh bagian keuangan. Nah, itu yang disebut dengan siklus. Jadi sederhana banget ya, dalam sebuah perusahaan jika Anda melihat bagan yang saya buat ini, Anda pasti sudah tahu maksud dari pencatatan atau yang disebut dengan siklus keuangan. Kalau di sana ada pembelian, ya tentu ada pembeliannya ya. Ada. Nah, yang saya tidak ada adalah penjualan. Penjualan itu bagian keuangan juga, tapi penjualan itu merupakan barang keluar. Yang masuk adalah uang kasnya ya. Nah,
Siklus pengeluaran kas, nah itu tadi termasuk dari pembelian barang, bahan baku itu siklus pengeluaran kas ya. Siklus manajemen sumber daya manusia, siklus manajemen sumber daya manusia termasuk pembayaran gaji di situ. Nah, di kami di sistem informasi disebut dengan payroll system. Ya, payroll system itu penggajian. Berapa sih seorang pegawai di industri digaji gitu ya? Berapa sih lemburnya? Berapa sih dia biaya overtime-nya? Nah, ini semua dicatat. Kemudian diberikan ke bagian keuangan, ya. Tentu saja yang mengurus ini bukan bagian keuangan, tapi bagian sumber daya manusia, di mana catatan-catatan absensi ada di dia, ya. Kemudian siklus buku besar. Nah, buku besar ini disebut dengan siklus yang dikembangkan untuk melihat forecast-nya. Ya, forecast itu aliran uangnya. Nah, jadi kalau kita lihat mekanisme sistem keuangan seperti itu. Kenapa disebut siklus? Nah, saya pikir ini sudah menjelaskan tentang siklusnya, siklus keuangannya. Untuk selanjutnya kita akan ketemu lagi di materi yang lain, ya. Jangan lupa dilihat juga apa yang sudah diupload di e-learning. Terima kasih, tetap sehat, tetap patuhi protokol kesehatan. Salam sehat.